Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat. Ada yang tidak masuk? Semuanya sehat. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah yang sudah memberi kesehatan. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini diawali dengan berdoa. Siapa yang mimpin? Ada, silakan dipimpin. Silakan duduk lagi. Semoga dengan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini hanya bisa membawa kebaikan buat anak-anak semua. Ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan siklus kehidupan pada hewan dengan topik siklus kehidupan makhluk terutama pada hewan. Sebelum pembelajaran kita awali dengan ini juga kita menyanyi bersama dulu ya. Kita menyanyi bersama dulu. Ya semuanya berdiri. Ya yang penting semuanya berdiri. Semuanya bersama-sama.
tenang. Kita akan yang pertama adalah mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja, toh? Yang makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu ada apa saja jenisnya? Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Manusia termasuk makhluk hidup apa bukan? Iya, makhluk hidup juga. Nah, makhluk, kenapa kamu tahu itu makhluk hidup? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Kamu setiap hari makan nggak? Makan. Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Hah? Kok nggak nyambung ya? Kenapa ya? Ya, makhluk hidup itu makan, memerlukan. Ada yang makhluk hidup tidak makan? Tidak. Apa yang terjadi ketika makhluk hidup itu tidak makan? Bu, tapi tumbuhan itu tidak makan loh. Karena aku tidak pernah melihat tumbuhan itu makan. Sebenarnya tumbuhan makan tidak? Ya. Yang kedua, ciri-cirinya apa itu? Bergerak. Kalian bergerak enggak? Bergerak. Binatang bergerak enggak? Bergerak. Tumbuh-tumbuhan bergerak enggak? Bergerak meskipun namanya. Cuma tumbuhan tidak berjalan-jalan, ya toh? Kalau tumbuhan berjalan-jalan bisa tabrak-tabrakan, ya toh? Karena nggak ada matanya. Kemudian apa itu? Berkembang biak. Oh, tumbuh dulu ya. Tumbuh itu bagaimana? Tumbuh itu bagaimana? Dari kecil menjadi besar, itu namanya tumbuh. Sama seperti kamu kemarin dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian sekarang sudah remaja, hampir remaja. Itu namanya tumbuh. Dari yang pendek, agak tinggi. Nah, nanti sampai kamu menjadi, bisa jadi kamu nanti lebih tinggi dari guru. Nah, itu namanya tumbuh. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak itu berkembang biak. Siapa tahu? Ada yang tahu berkembang biak itu dia? Kamu punya ayam. Dari hanya 2. Nah, pinter masalah dapat beranak. Jadi mempunyai anak menjadi banyak, itu namanya berkembang biak. Kemudian apa lagi? Bernafas. Kalian bernafas enggak? Bernafas. Hebat? Bernafas. Tumbuhan itu juga bernafas, ya. Cuma kita tidak bisa melihat, ya. Kita tidak bisa melihat kempes, melembung, kita nggak bisa melihat. Tapi tumbuhan itu juga bernafas, karena dia juga memerlukan oksigen. Kemudian apa tadi yang terakhir? Menerima dan menanggapi rangsangan. Nah, biasanya gini, kamu apa itu? Kalau kamu pernah lihat tumbuhan yang kalau
disentuh kemudian daunnya mingkuk. Nah, putri malu. Itu contoh bahwa makhluk hidup itu menanggapi, menerima dan menanggapi rangsang. Ya. Kita lanjut. Nah, tadi anak-anak sudah tahu bahwa makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah tumbuh, mengalami pertumbuhan. Nah, pada kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana makhluk hidup itu, terutama pada hewan, itu mengalami pertumbuhan dari yang tadinya itu hanya kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan tidak? Iya, mengalami pertumbuhan, mengalami yang dikatakan siklus hidup. Siklus hidup. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup. Seperti tadi, yang kamu nyanyikan pertama tadi, kupu-kupu itu juga mengalami siklus hidup. Binatang yang lain yang mengalami siklus hidup apa? Apa? Contoh binatang yang lain yang mengalami siklus hidup? Ya, semuanya mengalami siklus hidup. Ayam aja mengalami siklus hidup, dari telur kemudian menetas menjadi anak ayam yang bulunya belum kelihatan lorek-loreknya, gitu. Terus kok tumbuh menjadi agak gede, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa yang siap bertelur. Nah, jadi semua hewan ataupun binatang itu mengalami pertumbuhan, mengalami masanya siklus hidup. Nah, mengapa hewan-hewan itu mengalami perubahan bentuk saat tumbuh? Mengapa? Ada yang tahu? Kok binatang-binatang itu tidak kecil terus? Mengapa? Mengapa kau mengalami perubahan bentuk saat tumbuh? Ya, karena binatang itu sedang tumbuh untuk bisa menjadi binatang dewasa, hewan dewasa. Nah, nggak tumbuh, ya reso gede-gede terus gimana? Kayak kamu bayi terus gitu, terus gimana? Nah, jadi makhluk hidup itu mengalami siklus hidupnya. Nah, apa toh manfaatnya bagi kehidupan mereka binatang itu dengan adanya pertumbuhan ataupun siklus hidup itu? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Untuk apa, Mas? Enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa. Hah? Yang keras? Enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa, namanya belajar. Boleh, salah itu boleh, yang penting berani menjawab dulu. Memberi kita kehidupan untuk kelangsungan hidup binatang itu sendiri. Jadi untuk kelangsungan hidup itu sendiri. Iya, pintar itu Mas Aldafa. Tepuk tangan untuk Mas Aldafa. Jadi
tidak usah takut salah ketika kamu mau berpendapat. Boleh. Kalau takut itu malah nanti tidak pinter-pinter. Tapi kalau kamu punya pendapat langsung disampaikan. Kalau kamu belum paham langsung bertanya. Dengan cara bagaimana kalau kita bertanya? Ya, dengan mengacungkan tangan. Kemudian setelah Bu Guru menunjuk silakan bertanya. Nanti kalau teman-temannya yang lain mau menjawab silakan, boleh. Tapi aku takut salah, Bu. Lah kenapa takut kok di sini ada Bu Guru kok takut? Kan nanti kalau kurang pas bisa dipaskan, bisa dibenarkan sama Bu Guru. Yang penting kamu berani untuk menjawab. Itu dulu, itu yang penting. Nah, jadi hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu semuanya mengalami siklus hidup. Apa yang kamu ketahui tentang siklus hidup makhluk hidup itu? Jadi apa? Proses, betul Mas Adit. Proses dalam hal apa? Proses dalam hal apa? Dalam hal pertumbuhan, ya betul itu Mas Adit. Jadi yang namanya siklus hidup itu adalah proses pertumbuhan dari kecil, kemudian agak gede, kemudian menjadi gede, nah sampai kemudian tua. Itu kalau orang tua, kalau manusia seperti itu kan dari bayi, kemudian merangkak, kemudian TK, SD, SMP, SMA, kemudian sudah kuliah, kemudian berkeluarga, kemudian kembali menjadi tua. Nah seperti itu namanya siklus hidup. Apakah semua makhluk hidup itu mengalami perubahan bentuk saat tumbuh? Perubahan bentuk. Apakah semuanya mengalami perubahan bentuk? Tidak. Ada yang tumbuhnya hanya menyerupai, ya lah. Contohnya sapi. Sapi ketika lahir dengan sapi remaja dengan sapi dewasa bentuknya sama enggak? Sama. Hanya ukurannya yang berbeda. Tapi ketika kamu melihat tadi kamu katakan kupu-kupu tadi mengalami ada kepompong, ada ular, ada kupu-kupu. Nah, di situ berarti kupu-kupu dalam siklus hidupnya dia mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nah, perubahan bentuk yang terjadi pada kupu-kupu itu yang sangat berbeda itu yang disebut dengan mengalami metamorfosis. Nah, sekarang kita lihat angin kenapa sih? Siklus daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, kalau yang tadi saya katakan kupu, sapi. Nah, sapi jadi dia mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk kalau sapi itu, tapi dia mengalami siklus hidup dari yang pedet kalau dalam bahasa Jawa, sapi yang baru lahir, kemudian agak gede, kemudian menjadi gede, itu tetap ada siklus hidupnya. Kucing juga begitu. Dia dari lahir belum bisa melihat, kecil banget, kemudian bisa berjalan pelan-pelan, lucu, bisa lari-lari, kemudian berubah menjadi kucing dewasa. Kemudian yang berubah bentuk tadi ada apa? Kupu-kupu. Selain kupu-kupu, nyamuk, pinter, Panji, ya, nyamuk juga mengalami perubahan bentuk. Dari apa Mas Panjiku? Dari telur, kemudian menjadi apa?
telur larva nggih jadi jentik-jentik gitu ya. Nah, terus pupa dulu ya, pupa. Habis itu dia berubah menjadi nyamuk yang siap bertelur. Nah, dalam hal kupu-kupu yang berubah bentuk tadi dan nyamuk yang berubah bentuknya tadi, itulah yang disebut dengan metamorfosis. Nah, kita lihat sekarang. Metamorfosis itu ada dua. Metamorfosis apa ya? Sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna yang seperti apa? Siapa bisa? Ya, Mas Aldafa. Mengalami tahapan pupa, betul sekali. Pupa itu apa toh? Kepompong ya. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu mengalami tahapan pupa. Contohnya apa tadi? Contohnya apa? Kupu-kupu, nyamuk. Nah, itu mengalami metamorfosis sempurna. Jadi ada 4 tahapan untuk metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna, yang bagaimana? Yang tidak mengalami tahapan pupa. Jadi apa saja tahapannya kalau tidak mengalami pupa itu? Telur, nimfa, imago ya. Pinter Mas Adi juga pinter. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Ya. Nah, ini tuh apanya? Vektornya kurang sehat. Nggak bisa nyala. Nah, ya, tidak sehat. Metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah apa itu? Perubahan bentuk hewan pada saat lahir berbeda sama sekali dengan keadaan hewan setelah dewasa. Tadi yang sudah disebutkan Mas Aldafa, contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat. Tahapannya tadi ada telur, larva, oh iya Mas Panji tadi yang nyebutin, pupa dan imago. Nah, yang tidak sempurna ini apa yang metamorfosis tidak sempurna? Proses perkembangan pada hewan muda menjadi dewasa dengan perubahan bentuk tubuh yang hampir sama dari sebelumnya dan tak jauh berbeda. Contohnya ada kecoa, semut, merayap, belalang, jangkrik. Nah, itu tadi hanya mengalami 3 fase atau 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, ini perubahan siklus daur hidup hewan. Yang pertama adalah daur kupu-kupu tadi yang sudah disebutkan Mas Aldafa tadi. Dari apa itu? Nah, dari telur, kemudian apa, larva, kemudian kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu. Termasuk daur hidup apa ini? Metamorfosis apa ini? Sempurna. Nah, yang berikutnya tuh nggak kelihatan ya. Kok mati murung jadi apa sih? Ya, nyamuk itu tadi yang disebutkan Mas Panji.
mengalami berapa tahapan? 4 tahapan. Ada apa saja itu? Ya, telur, larva, pupa, dan dewasa atau nyamuk dewasa. Berarti ada berapa tahapan? 4. Kalau begitu dia masuknya ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Yang berikutnya lalat. Nah, lalat itu dari telur, terus apa? Larva, pupa, kemudian lalat dewasa. Berapa tahapan? 4. Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Ini apa ini? Kecoa. Kecoa diawali dari telur, nimfa, kecoa dewasa. Berapa tahapan? 3. Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Nanti apa ini? Kelihatan lagi. Apa ini? Capung. Dari apa? Telur, nimfa, capung, dewasa. Berapa tahapan? 3. Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Jalan. Ya, selanjutnya apa ini? Belalang. Apa saja tahapannya? Telur, nimfa, belalang dewasa. Berapa tahap? 3. Termasuk metamorfosis sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Nah, tuh jadi ada beberapa contoh mengenai metamorfosis pada hewan, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Ada yang mau bertanya sampai di situ? Ada nggak yang mau bertanya? Belum. Nah, kalau belum berarti kita akan lanjut dengan mengerjakan tugas. Tugas yang pertama kita kerjakan berkelompok. Ya, kelompoknya kita pakai kelompok yang piket. Jadi nanti kelompok Senin berada di sana paling barat, kelompok Selasa berada di sini, kelompok Rabu di sini, kelompok Kamis, paling belakang kelompok Jumat. Nah, silakan. Tasnya nggak usah dipindah, biar aja di situ. Ya, silakan ke kalian untuk bergabung dengan kelompok kalian. Nah, Jalan Rata. Oh, jalan Kim, nggak jalan. usah, nggak. Bawa alat tulis saja, bawa alat tulis saja. Jangan di situ, Mas. Jangan di situ. Jangan di situ. Yuk silakan, Senin di sana, silakan. Selasa silakan di sini. Rabu silakan di sini. Jumat, Kamis silakan di sini, Kamis. Jumat silakan di belakang. Yuk. Nah, dan sudah mulai Selasa kan? Selasa. Rabu di sini, Rabu mana ini Rabu? Rabu siapa saja Rabu? Sini dong, sini depan, situ yang belakang untuk Jumat. Sini depan. Nah, ya, sini enggak sini. Nah.
digeser itu. Nah, kursinya digeser ke sini loh. Yang itu loh, yang sini. Nah. Ya, duduknya berhadapan biar bisa sambil berdiskusi. Kamu menghadap ke sana, menghadap ke belakang. Kayak bergabung ke sini aja. Ya udah, tidak apa-apa. Kayak ngarep dewe ya berhadapan ke belakang. Si Saka sama Siva menghadap ke belakang supaya bisa ngomong diskusi. Nah, yang ini kelompok apa ini? Nah, si Safa sama Putri menghadap ke belakang. Chandra agak digeser ke sana tempat duduknya. Nah, ini menghadap ke belakang ya. Nah, udah ya. Ya. Saya beri tugas gini. Nanti tugasnya masing-masing kelompok mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang saya berikan. Oh iya, anak-anak bawa gunting sama lem. Gunting sama lemnya sudah disiapkan? Silakan peralatannya disiapkan dulu, gunting sama lemnya. Ya. Nanti bareng-bareng ya menjawab pertanyaan yang ada di kertas tugas. Bareng-bareng ada salah satu yang menulis. Terus didengarkan. Jadi salah satu menulis di kertas sesuai dengan pertanyaannya. Tapi jawabannya berdasarkan diskusi bareng antar kelompok. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, salah satu mewakili maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi, halo. Nanti anak-anak ini satu ada yang nulis, satu lagi nanti ada yang maju ke depan presentasi, yang lainnya nanti ada yang motong hasilnya, ada yang nempel, gitu ya. Sepakat? Ya, semuanya harus bekerja sama. Kelompok ditulis kelompok seni, terus jenenge namanya di dalam kurung siapa itu. Kelas 3 nomor absennya yo ditulis kurun mau nomor 1-nya itu ya gesang berarti gesang nomor berapa, terus nomor 2-nya aluna nomor berapa gitu. Di koma pulang ya gitu. Ya, ditulis dulu kelompoknya. Terus sekarang silakan dibaca perintahnya.
Yang pertama, itu kan di situ di belakang ada gambar. Kamu dapat gambar di situ tuh. Di tadi gini. Ini di belakang kan ada gambar. Nah, gambarnya masing-masing kelompok beda-beda, nggak sama. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ini dilepas yang dua. Nah, ada dua gambar. Nah, dilepas itu. Kalau sudah, kemudian kamu tulis tahap satu namanya apa, gambar yang ada di tempatmu yang kamu punya itu. Ya. Tahap satu, nama fasenya apa, informasinya apa, kata-katanya apa, ditulis pada kolom KPD di sini. Nah, ini dari tahap satu mana? Tahap satu kita tulis apa? Namanya fase apa? Apakah pokok? Apakah apa? Informasinya apa? Di situ kan ada kata-kata kalimatnya, dituliskan di sini. Paham? Kelompok tadi sudah disampaikan. Ditulis kelompok Kamis itu dalam huruf Nadira, Marisa, Kami, Fadri, semuanya dituliskan. Silakan dicoba. Waktunya 10 menit. Yang lain silakan, yang tidak menulis silakan dipotong dulu per kotak-kotaknya. Yang tidak tulis silakan dipotong. Terus nanti kalau sudah dipotong ditempel sesuai urutan yang benar ya, kayak tadi dibuat bagannya tadi loh. Muter tadi pakai panah tadi, ya. Di sini ditempel di sini. Nanti kalau sudah ditempel di sini sesuai dengan urutannya juga muter panah habis. Metamorfosis apa? Judulnya binatangnya apa? Terus pertama nomor 1 apa? Akan apa? Panah jadi apa? Panah lagi jadi apa? Paham? Ditempel di kertas nanti yang juga. Ditulisin metamorfosis apa binatangnya. Panahnya pakai spidol atau pakai pulpen yang kamu punya? Dua ya, ada 2 gambar kan berarti 2 bagan. Jadi semuanya fase itu. Fasenya pertama apa? Kedua apa? Gambarnya ada 2 nanti. Urut-urutannya. Iya, sesuai dengan urutannya ya. Fase 1 apa, fase 2 apa, terus dikasih panahnya tadi. Deh, kan ada di kertas. Ini kelompoknya Mas Panji baru membuat bagan, menyiapkan dulu gambar-gambarnya. Ini kelompoknya. Nah, dia dapat gambar apa ini, Mbak? Gambar apa? Nyamuk sama apa? Sama apa? Kepek itu ya, kepek. Ya. Ini
kelompoknya Mas Gesang. Dapat gambar apa, Mas? Anu, kupu-kupu. Kupu-kupu sama Apa jenenge? apa itu, kepe. Ya. Ini kelompoknya Mbak Chandra. Dapat gambar apa, Mbak? Apa itu? Hah? Pas apa? Kupu-kupu karo kalian apa? Situ. Hah? Oh, capung. Capung. Yang itu kelompoknya Mas Adi dapat gambar apa? Apa ya? Lalat. Nyamuk. Lalat. Oh, ada 3 berarti punyamu. Ada 3. Ini kan cuma kecoa. Lalat. Oh, itu lalat. Berarti oh, ya. Tapi lalatnya nggak lengkap ini. Berarti ini Iya. Yang ini yang lalat nggak usah aja karena cuma ini toh, yang kecoaknya aja. Ya, kecoaknya sama apa satunya? Nyamuk ya. Silakan dikerjakan ya. Kalau kurang paham nanti anak-anak tanya ya. Hah? Yang isi tabel. Ya, sebentar. Bentar. Tadi kesepakatannya kalau bertanya bagaimana? Tunjuk jari baru dijawab. Dari di sini yang pertama, di sini gambarnya di sini. Terus nomor 1. Nama bahasanya apa? Nanti setelah digambar kamu baru tahu. Jadi digambar dulu urutannya, baru nanti besi ininya. Kamu baru kenal bahasanya. Pertama apa? Dari mana? Kata-katanya. Sudah? Siapa lagi yang bertanya? Nah, ini sesuai gambarnya. Sesuai dengan
bagikan. Dibuat bagiannya tadi. Ya. Dibuat bagian di sini loh. Ada anak panah, ada panahnya kayak gitu. Gambarnya ditempel terus dibuat panah-panah kayak gitu. Jadi kamu pertama kali tempel dulu sesuai dengan urutannya. Terus dibuat panah-panahnya. Dikasih di nomori. Ya kalau yang belum ada nomornya dikasih nomor 1, 2, kalau sudah ditempel, kemudian kamu mengisi ini tabelnya. Mengisi tabelnya. Yo, siapa yang belum paham tadi mengisi tabelnya? Nah, perhatikan. Yang pertama, kamu tulis tahap berapa? Ada tahap berapa? Oh, tahap ke-1. Tahap ke-1 itu nama fasenya apa? Opo yo, opo yo, nipa opo. Nah, terus di situ kan ada informasinya pada gambar itu. Kalau tahapan di sini 1, nama fasenya apa, kemudian di nomor 1 itu kata-katanya kalimatnya apa, dituliskan di sini. Nah, yang kedua, nanti juga untuk yang tulis yang gambar kedua. Ya. Ini. Kamu kan dapat yang sini untuk menuliskan kupu-kupu, tahapan kupu-kupu. Yang di sini untuk menuliskan tahapan apa yang satunya. Jadi di sini diganti ya, ininya diganti. Ini diganti tulisannya sama dengan yang atas saja. Jadi yang di sini kata-katanya sama dengan yang atas saja, karena gambarnya ada 2.
apa? Oh iya, itu ya sama ya. Oh, telurnya yang belum ada. Dikasih aja, diganti gambarnya telur gitu. Iya, iya. Ya, yang dikasih telur ya. Oh, itu. Ya, sebentar. Iya, makanya telur kan diganti gambarnya telur. Gambarnya diganti telur. Diganti gambarnya telur. Yang sudah tulisannya sudah telur tapi kok gambarnya masih.
Dengan ratu fase ini membuat ulat cepat tumbuh besar, berkembang ombak. Ulat berubah menjadi berkembang di dalam berkembang menjadi proses perubahan untuk tumbuh. Metamorfosis kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu dewasa membuat suatu berkembang. Dia bisa terbang, mengisap, serta bersalur untuk memulai siklus baru. Dari halo teman-teman, dari kelompok Perbu. Nah, menurut pendapat kalian sudah betul atau belum siklusnya kupu-kupu? Dari telur, kemudian ke ulat, kemudian ke kelompok, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Betul atau belum? Siapa yang mau beri pendapat kelompoknya, Mas Adi? Menurut kelompokmu ini sudah betul apa belum? Sudah. Kelompok yang lain ada yang menyalahkan? Ada yang membantah? Menyangkal? Tidak. Berarti ini benar ya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok Rabu. Terima kasih Mas Hasan. Siapa lagi yang mau maju untuk presentasikan hasilnya? Mas, Mbak Nadira, yuk Mbak Nadira. Baju yang itu dulu, yang apa? Yang sudah jadi dulu. Ya. Yuk dengarkan sambil kalian menulis, sambil diperhatikan. Kelompok Kamis ya Mbak ya? Ya. Kelompok Kamis diwakili Mbak Nadira mau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ini metamorfosis apa Mbak? Metamorfosis. Jenisnya depannya apa? Namanya nyamuk. Yuk perhatikan. Nyamuk ya. Nggak keras. Mbak, Mbak kesini aja biar pakai mic ya, kedengarannya. Dari yang sudah disampaikan Mbak Nadira, ini adalah metamorfosis apa teman-teman? Nyamuk. Dari telur kemudian menjadi jentik, kemudian menjadi pupa dan terakhir menjadi nyamuk dewasa. Apakah sudah benar ini punyanya kelompok Kamis untuk metamorfosis nyamuk? Sudah. Ada yang menganggap ini masih belum benar? Kelompok yang lain? Ada yang mau menyangkalnya? Tidak. Akan lebih baik lagi bila diberi nomor ya Mbak, dari telur nomor 1, nomor 2-nya kasih nomor 2, jentik nomor 2 gitu ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok kami sudah diwakili oleh Mbak Nadira. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Mbak Nadira. Kelompok selanjutnya yang sudah siap, kelompoknya Mas Hah? Fajar. Ya, silakan apa? Silakan maju. Kamu yang lain dari yang tadi apa? Punya apa? Gambar apa yang sudah selesai? Selain nyamuk, tadi nyamuk sudah, kupu-kupu sudah. Yang lainnya apa? Yang satunya itu kan kupu-kupu sama ya. Yang selain kupu-kupu apa? Nah,
silakan dibawa ke sini. Kamu sampaikan kepada teman-temanmu. Ini untuk metamorfosis apa Mas? Lalat ya. Metamorfosis lalat. Coba kelompok yang lain memperhatikan apa saja sih metamorfosis yang terjadi pada lalat, urut-urutannya seperti apa? Lalat berkembang menyimpan telurnya di samping sarang makanan kotoran yang mudah membusuk sekali bertelur. Serangga ini mengeluarkan sampai 150 telur. Dalam satu hari, telur lalat akan menetas menjadi larva. Larva lalat lalat disebut perilaku lalat. Dengar tidak teman-teman? Nah, ada yang dengar, ada yang tidak. Kalau yang tidak memperhatikan ya tidak dengar. Ada berapa tahapan pada lalat? 4 apa saja? Telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi lalat dewasa. Nah, adakah ini yang masih kurang menurut kelompok yang lain? Ada. Apa kurangnya Mas Besar? Oh iya, tanda warna dari lalat dewasa menuju ke telur. Karena kalau sudah dewasa nanti lalatnya bisa bertelur supaya nanti berkelanjutan terus proses kehidupannya ya. Ya silakan ditambah ya Mas Dava di sini anak panahnya. Terima kasih Mas Dava untuk kelompok Selasa. Kelompok berikutnya silakan maju. Yang beda dari yang lain apa? Ayo Mas Aldava juga boleh. Yo Mas Adi boleh. Yo. Kok maju aja kok. Ini ya. Hah? Ini maju aja. Yo Mas Adi. Ya silakan Mas Adi sini Mas. Ini dari kelompok kecoa menghasilkan telur dalam bentuk kapsul. Bentuknya berbeda-beda pada setiap jenis kecoa. Kecoa betina bisa bertelur sampai 8 tahapan kedua. Telur kecoa menetas menjadi kecoa muda. Lama waktu menetas bergantung jenisnya. Kecoa muda akan berganti kulit beberapa kali. Setiap berganti kulit warnanya menjadi semakin gelap. Tahapan ketiga berlaku. Kecoa kemudian menjadi dewasa. Ini saya berhasil mengenai. Karenanya juga
tadi metamorfosis apa anak? Kecoa. Ada berapa tahapan untuk kecoa? 3. Apa saja tahapannya? Telur, nimfa, imago. Masuk ke metamorfosis jenis apa ini? Tidak sempurna. Pintar semuanya. Terima kasih Mas Adit untuk kelompok seni. Tepuk tangan. Iya. Yang terakhir kelompok Jumat. Apa yang beda dari teman yang lain? Capung juga capung. Capung apa itu? Punya apa? Capung. Ya silakan maju Mbak Zaina atau Mas Ranji. Yo, Zaina sini. Andi sudah, sekarang Zaina. Zaina maju. Yuk. Yang capung ya Mbak ya? Capung. Enggak apa? Oh iya. Ya, oke. Mbak Zaina mau menyampaikan hasil diskusinya mengenai metamorfosis kepik. Halo Mbak, belum selesai, sini dong, belum selesai kok udah keburu lari aja. Ini Mbak Zaina tadi menyampaikan tentang metamorfosis apa teman-teman? Apa? Kepe, ya kepe ada berapa tahapan? 4. Ayo Mas Gesang, 4 tahapan. Apa saja? Iya, apa saja tahapannya? Telur. Terus, larva, baru kemudian menjadi apa? Pupa, baru kemudian menjadi apa Mas Besar? Imago atau kepik dewasa. Ini masuknya ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Ya, terima kasih Mbak Yaina, kelompok Jumat. Tepuk tangan untuk kelompok Jumat. Ya. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan aja kok susah sih. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semua. Nah, dari kelima kelompok ya cukup. 5 kelompok sudah maju semuanya. Nah, silakan nanti dikumpulkan hasil diskusinya tadi dari LKPD-nya beserta hasil apa tadi? Tempelan proses metamorfosisnya nanti dikumpulkan. Silakan sekarang anak-anak kembali. Oh ya udah di sini aja, nggak usah kembali. Nanti nggak keburu habis waktunya.
Yang nomor 4 sebaliknya tadi kan ada kata-kata ya. Coba lihat. Ini ada nama hewan. Nah, kamu di kelompok itu dapat nama hewan apa? Jenis metamorfosisnya apa? Nah, udah gitu aja. Kalau ada kamu punya 2 ya 2 saja yang diisi. Ya, sambil menyelesaikan tugas kelompoknya ada tugas untuk individu ya. Ada tugas untuk individu, kalian mengerjakan di buku tulismu. Oh, bukan itu tadi tak suruh nulis sama dengan yang atas. Diganti kata-katanya sama dengan yang atas. Foto karo ini kan ada 2 gambar. Yang tadi yang pertama kamu sudah menuliskan itu kan. Nah, yang kedua menuliskan yang ini di sini. Udah ya? Nanti ada tugas untuk mengerjakan ini, tapi ini karena waktunya sudah habis. Nah, kita akhiri dulu pembelajaran kita. Sebelumnya kita simpulkan dulu. Ya, nanti kita lanjut. Nanti tugasnya dikerjakan nanti. Setelah ini selesai, kita selesaikan dulu untuk materi pada hari ini. Tapi anak-anak sudah belajar apa? Belajar tentang apa? Ya, ciri-ciri apa? Makhluk hidup. Kemudian belajar mengenai apa? Ini ya tadi yang sudah kamu masih tadi mengenai apa? Metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk. Pintar. Kemudian metamorfosis ada berapa? 2. Apa dan apa? Sempurna dan tidak